Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Balkis Putri Amsuri dengan NPM 2023 10159. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia adalah salah satu pasar paling potensial di Asia Tenggara. Dengan populasi yang besar, serta ekonomi yang terus tumbuh dan masyarakat yang semakin melek digital, negara ini menjadi incaran banyak perusahaan raksasa di dunia. Tapi menariknya, gak semua perusahaan asing bisa sukses di Indonesia loh ya. Banyak yang datang lalu perlahan menghilang, namun ada juga yang justru makin mengakar bahkan dianggap lokal oleh sebagian orang. Nah, di video ini kita akan bahas 5 perusahaan multinasional atau MNC yang berhasil menaklukkan pasar Indonesia. Siapa saja mereka dan strategi apa yang bikin mereka bisa bertahan dan berkembang sampai sekarang. Nah, yang pertama ada Nestle. Perusahaan makanan dan minuman asal Swiss ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 1971 dan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Lalu apa sih strategi yang mereka gunakan atau apa sih rahasianya? Yang pertama ada adaptasi produk lokal. Jadi Nestle ini nggak cuma jual produk globalnya, tapi juga menyesuaikan dengan cita rasa lokal. Contohnya Milonya itu dibuat lebih creamy dan Bengkau difokuskan ke kebutuhan anak-anak di Indonesia. Lalu yang kedua, bangun rantai pasok lokal. Jadi mereka ini investasi besar di pabrik dan menggandeng ribuan petani lokal untuk bahan baku seperti susu dan kopi. Ini bikin biaya lebih efisien sekaligus membangun realitas dari ekosistem lokal. Lalu yang ketiga ada brand yang dekat dengan keluarga. Jadi Nestle ini cerdik dalam membuat iklan dan kampanye yang menyentuh nilai-nilai keluarga di Indonesia. Yang kedua ada Huawei. Kalau Nestle bermain di makanan, Huawei dari Tiongkok diam-diam jadi pemain penting di balik layar perkembangan digital di Indonesia. Meskipun smartphone-nya nggak lagi ramai di pasaran karena faktor geopolitik, Huawei tetap kuat karena fokus di infrastruktur jaringan dan teknologi enterprise. Adapun strategi yang mereka lakukan yang pertama yaitu fokus ke B2B dan infrastruktur. Sedangkan B2B itu adalah singkatan dari business to business, yaitu model bisnis yang melibatkan transaksi atau penjualan antara sesama perusahaan, bukan dengan konsumen akhir. Jadi mereka ini memasuk jaringan ke berbagai operator besar seperti Telkomsel, XL, dan Indosat. Huawei ini merupakan otak di balik banyaknya jaringan 4G dan 5G di Indonesia. Lalu yang kedua, mereka juga melakukan transfer teknologi dan SDM lokal. Jadi Huawei juga aktif membangun pusat pelatihan dan program Huawei ICT Academy buat ribuan anak muda ini memperkuat citra mereka sebagai partner teknologi jangka panjang. Lalu yang ketiga, low profile tapi konsisten. Jadi strategi Huawei adalah tidak banyak bicara di publik tapi kerja nyata. Mereka itu lebih fokus ke kerjasama strategis dan jangka panjang. Yang ketiga ada Shopee. Siapa sih yang gak kenal dengan Shopee? Perusahaan e-commerce asal Singapura ini meledak di Indonesia dan bahkan mengalahkan pemain lokal maupun raksasa seperti Tokopedia. Strategi sukses Shopee yang pertama mereka itu promosi gila-gilaan. Siapa yang bisa lupa promo gratis ongkir plus cashback? Shopee investasi besar-besaran di awal untuk merebut hati pasar. Lalu yang kedua, gamifikasi dan budaya pop. Jadi fitur seperti Shopee Tanam, Shopee Live, dan kolaborasi dengan artis K-pop sangat efektif menarik generasi muda. Lalu yang ketiga, empower seller lokal. Jadi Shopee ini menyediakan edukasi, program reseller, dan logistik yang membantu UMKM berkembang. Jadi bukan cuma jualan produk luar, tapi juga dorong ekonomi lokal. Yang keempat ada IKEA. IKEA adalah bukti bahwa menjual produk itu nggak cukup. Kamu harus menjual pengalaman dan gaya hidup.
Datang dari Swedia, IKEA menyasar kelas menengah Indonesia yang makin sadar pentingnya kenyamanan rumah. Adapun strategi yang mereka pakai yang pertama yaitu showroom yang interaktif. Jadi mereka bikin toko jadi tempat wisata keluarga, pengunjung bisa coba langsung makan bahkan main dengan anak-anak di playground. Yang kedua, desain simpel dan fungsional. Jadi IKEA ini berhasil menarik hati konsumen dengan desain minimalis, praktis, dan harga bersaing. Lalu yang ketiga, kolaborasi dengan desainer dan UMKM lokal. Jadi produk lokal dengan rasa internasional, IKEA melakukannya dengan baik lewat program pengembangan UMKM. Dan yang terakhir ada TikTok. Bukan cuma aplikasi hiburan, TikTok sekarang juga jadi e-commerce raksasa dengan fitur TikTok Shop-nya. Jadi perlu diketahui bahwa TikTok ini merupakan platform dari perusahaan ByteDance. Nah, adapun strategi dari TikTok ini, yang pertama mereka itu bisa dikatakan lokal banget. Jadi algoritma TikTok sangat menyesuaikan dengan tren lokal mulai dari konten komedi, edukasi, sampai jualan. Lalu yang kedua, kreator sebagai penggerak utama. Jadi TikTok ini menciptakan ekosistem kreator yang aktif, mulai dari selebgram sampai pedagang kecil. Semua bisa jadi siapa aja. Yang ketiga, integrasi hiburan dan belanja. Jadi lewat TikTok Shop ini pengguna bisa nonton konten lalu langsung beli produk tanpa keluar dari aplikasi. Jadi ini tuh bikin pengalaman belanja makin spontan dan seru. Seperti itu. Nah, dari makanan, teknologi, e-commerce, furnitur, sampai media sosial pun, kelima perusahaan ini membuktikan bahwa untuk sukses di Indonesia kita nggak cukup cuma jualan produk. Kita harus mengerti budaya lokal, membangun hubungan dengan masyarakat, dan terus berinovasi. Jadi menurut kamu perusahaan mana yang paling keren strateginya? Atau ada MNC lain yang juga layak masuk daftar ini? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.